Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama dan yang paling utama, Bapak mengajak diri Bapak pribadi dan kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala berkat rahmat hidayah-hidayahnya kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di dalam kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah, khususnya SMA Negeri 2 Nabire yang berada di Jalan Poros, Bumi Mulya, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini di materi MPLS, Bapak akan menyampaikan materi kurikulum 2013 yang diberlakukan di SMA Negeri 2 Nabire. Namun sebelumnya perkenankan Bapak perkenalan ya. Boleh nggak ini perkenalan ini? Kalau boleh ya Bapak perkenalkan. Ya, nama Bapak Imam Muhammad Dahlan, tempat kelahiran Banjarnegara 13 Desember 1967. Ya. Jabatan di SMA Negeri Nabire sekarang adalah Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum atau Akademik, yang notabene adalah sebuah bidang yang menangani segala proses kegiatan belajar mengajar, sekaligus menata, mengatur, kemudian menjadwal semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah SMA Negeri 2 Nabire. Itu sekilas perkenalan Bapak pribadi. Nanti pengenalan lebih lanjut kita akan lanjutkan di kelas kita masing-masing ya. Kalau kebetulan nanti Bapak ngajar di kelas kalian. Oke. Kali ini Bapak akan mengajar tentang kurikulum 2013 SMA Negeri 2 Nabire. Anak-anakku sekalian, SMA Negeri 2 Nabire sebagai bagian daripada lembaga pendidikan yang berkecimpung mendidik, kemudian membina, mengarahkan, sekaligus menciptakan kader-kader bangsa yang terbaru, maka SMA Negeri 2 Nabire di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya mengacu atau sesuai dengan ketentuan pemerintah, dalam hal ini adalah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 tahun 2014, di mana kurikulum ini menyangkut semua kegiatan baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat, begitu juga untuk PAUD dan TK. Kali ini Bapak lebih khusus akan menyampaikan tentang kurikulum SMA ya, atau sekolah menengah atas. Pada dasarnya di dalam permen ini, kurikulum 2013 mengatur tentang kerangka dasar kurikulum, kemudian struktur kurikulum, silabus, dan pedoman mata pelajaran. Kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Nah, mungkin ini agak sedikit ini nak, kalian mungkin pemahaman kalian tentang kurikulum agak sedikit jauh ya, karena pasti pemikiran kalian ini tentang materi-materi biasa ya, mata pelajaran seperti di SD, SMP. Namun ini lebih agak sedikit butuh pemahaman, sehingga harus perlahan-lahan tapi pasti. Nanti Bapak akan jelaskan secara ya gamblang aja, mudahannya. Nanti kalian akan lihat, Bapak akan share materi Bapak di grup kita dalam bentuk PowerPoint, sehingga nanti kalian lebih bahas secara mendalam. Anak-anakku sekalian, bahwa struktur kurikulum SMA ini itu adalah menggabungkan semua kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. Apa sih yang seperti itu, Pak? Ini. Makanya Bapak akan jelas perlahan aja ya. Gambaran aja, kalian seperti belajar di SMP, kemudian masuk ke sekolah yang baru. Nah, pada saat kalian masuk ke sekolah yang baru ini,
kalian harus memperhatikan tentang kompetensi inti. Apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti adalah sebuah kemampuan yang mutlak yang harus dimiliki dan harus dikembangkan di dalam diri kita. Kompetensi itu inti itu meliputi yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual. Apa itu sikap spiritual? Yaitu sikap kerohanian kita. Bagaimana kita punya sikap mempelajari sesuatu berkaitan dengan masalah keyakinan dan agama kita masing-masing. Ya, sikap spiritual, semangat spirit di dalam kerohanian kita. Kemudian yang kedua, itu adalah kompetensi inti sikap sosial. Bagaimana kalian bergaul, kemudian berteman, bersosialisasi, seperti itu. Itu harus dikembangkan kompetensi kalian. Kalian memiliki potensi. Potensi itu apa? Kekuatan. Nah, kekuatan ini harus dikembangkan. Yang pertama tadi apa anak-anak? Kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua adalah kompetensi inti sikap sosial. Nah, kemudian kompetensi apa lagi Pak yang dikembangkan dalam kurikulum SMA? Yang ketiga adalah kompetensi inti pengetahuan. Nah, dalam dunia pendidikan, bahwa proses pendidikan, proses belajar mengajar adalah bagaimana mengembangkan, ya, mengembangkan kita punya kemampuan, kita punya potensi dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Kita belum tahu nih, kemudian kita belajar, maka kita harus tahu. Nah, dari tahu berkembang harus menjadi kompetensi apa anak-anak? Setelah kalian tahu, paham. Setelah paham baru mengerti. Nah, itu. Jadi kalau kalian belajar bukan hanya sekedar tahu, tapi juga paham dan mengerti. Itulah kompetensi inti pengetahuan yang dikembangkan di dalam kurikulum SMA. Dan yang keempat adalah kompetensi inti keterampilan. Kita semua terampil kok. Tapi kalau tidak diasah secara maksimal, maka pengetahuan yang kita dapatkan hanya sekedar tahu dan mengerti. Mengarahnya kepada paham, tapi tidak terampil. Makanya kurikulum SMA dikembangkan sampai kita terampil. Terampil sesuai dengan kecakapan dan potensi yang kita miliki. Oke. Anak-anak sekalian, kembali ya. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian miliki itu harus kalian kembangkan. Ingat, jangan hanya sekedar hanya melekat dalam diri kita, tapi harus kita kembangkan. Nah, kalau kita sudah mengembangkan, kita punya 4 kompetensi tadi ya anak-anak tadi ya, kita ulangi ya. Kompetensi apa yang pertama? Kompetensi inti spiritual. Kompetensi inti sosial. Ketiga, kompetensi pengetahuan. Dan yang keempat adalah kompetensi inti keterampilan. Itu intinya dulu. Nah, kemudian di dalam aturan permen ini juga dikatakan bahwa kompetensi dasar yang harus dikembangkan harus mampu memuat mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Dari kesadaran kompetensi inti, ya KI itu ya, kita singkat KI, dikembangkan menjadi KD atau kompetensi dasar. Ya, nah kompetensi dasar ini juga dikembangkan menurut 4 kompetensi yang di awal tadi: spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, anak-anak ya. Jadi paham ya dulu ini, sampai sini paham dulu nggak? Dan kita masuk ke SMA Negeri 2 Nabire ini, nantinya pada saat kita keluar atau lulus dari SMA Negeri 2, kita hanya bukan sekedar tahu, tapi kita ngerti, kita paham, kita cerdas, kita terampil. Sehingga nanti pada saat kalian terjun ke masyarakat, ya, terjun ke masyarakat langsung ya, kerja atau di dunia kerja, kemudian kalian kuliah, ya, kemudian seperti itu ya anak-anak ya. Kalian mampu untuk bersaing.
bersaing dengan teman-teman yang lain yang berada di seluruh Indonesia, ya. Karena menurut pengalaman selama Bapak mengajar di SMA Negeri 2 Nabire sejak tahun 96 ini sekolah ini berdiri, alhamdulillah berdasarkan pengamatan dan laporan dari beberapa sumber, ternyata anak-anak SMA Negeri 2 Nabire ini mampu bersaing, bahkan mereka punya prestasi melebihi dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nabire yang lain. Ini contoh ya, banyak sekali. Bapak nggak mau ceritakan, tapi nanti ada beberapa kasus yang sangat-sangat membuat kita SMA Negeri 2 Nabire ini bangga. Bangganya kenapa? Ternyata anak-anaknya itu pada umumnya nih ya, pada umumnya mereka itu punya pengetahuan bagus, ya. Tingkat keagamaannya patut diacungi jempol. Kemudian ketiga, tentang pengetahuan mereka mampu bersaing secara kognitif, secara pengetahuan, kemudian dapat dengan teman-teman yang berada di seluruh Indonesia. Kemudian bahkan terampil, mereka punya prestasi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya lagi ya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang Bapak mau jelaskan. Loh, Pak Guru, mungkin kalian bertanya nih. Pak Guru, mata pelajaran apa saja sih yang ada di SMA? Nah, kalian sudah beranjak dari tingkat remaja, ya. Sekarang mau ke remaja yang lebih matang. Kalian SD kan masih anak-anak, TK, SD itu anak-anak. Kemudian SMP masih remaja. Nah, di SMA ini kalian remaja tapi akan menuju kepada tingkat kedewasaan. Oleh karena itu, kalian punya potensi yang ada dalam diri kalian harus dikembangkan semaksimal mungkin sehingga nantinya kalian menjadi anak yang berpotensi positif dan berdaya guna, berhasil guna, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, keluarga kalian masing-masing. Ya, oke. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak kasihi, di SMA Negeri 2 Nabire, kita tadi Bapak katakan di depan, kita melaksanakan KBM itu ada aturannya ya, tidak asal-asalan ya. Kalau asal-asalan nanti kita SMA Negeri 2 Nabire ditegur. Dari mana? Ya dari dinas kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke pusat. Oke. Anak-anakku sekalian, di dalam Permendikbud nomor 59 tersebut, mata pelajaran di sekolah menengah atas dikelompokkan menjadi 3. A, B, C. Ya, ya. Kelompok A itu adalah mata pelajaran umum. Artinya, kalian harus mendapatkan semua mata pelajaran baik itu di jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Kemudian ada mata pelajaran umum kelompok B, juga demikian. Semua program studi, baik IPA, IPS, bahasa, harus mendapatkan mata pelajaran ini. Yang ketiga, kelompok C, nah ini kelompok peminatan. Arti kelompok peminatan adalah kalau jurusan IPA, dia dapat mata pelajaran IPA. Kalau jurusan IPS, dapat mata pelajaran IPS. Kalau jurusan bahasa, dia dapat mata pelajaran bahasa. Ya, program-program mata pelajaran kelompok A yang sebagaimana Bapak sebutkan di atas, itu pada intinya ya anak-anak sekalian ya. Ini nanti Bapak akan sampaikan mata pelajaran kelompok A itu apa aja ya. Ya nanti kalian akan lihat. Kalian harus suka, senang karena ilmu pengetahuan yang diberikan di SMA Negeri 2 Nabire itu akan bermanfaat nantinya pada saat kita sudah terjun di masyarakat. Ibaratnya di dalam sebuah perjalanan kita harus cukup bekal. Kalau bekal kita tidak cukup, ya nanti kita kelabakan sendiri. Ya, kita akan rugi sendiri ya. Dan pada intinya eh, kelompok-kelompok mata pelajaran yang ada dalam SMA ini pada intinya adalah mengembangkan kalian punya sikap. Kamu punya pengetahuan. Kemudian kembangkan kalian punya keterampilan ya, seperti itu. Ya, karena kalian kan nggak mungkin hidup sendiri kan?
ya dah. Satu saat kalian akan jadi orang. Sementara sudah orang tapi belum orang banget gitu loh. Orang yang belum lengkap. Nah, setelah SMA kita bekali dengan itu supaya kalian nanti terjun ke masyarakat, ke dunia pendidikan, dunia kerja itu lebih matang dan mantap. Ya, kita lanjut ya. Ya, semuanya mata pelajaran di kelompok A, kelompok B, kelompok C itu semuanya mengembangkan kita punya potensi-potensi ada dalam diri kita. Ya, potensi sikap kita, ya, sikap pengetahuan kita, keterampilan kita, ya, berkaitan dengan masalah semuanya. Karena kita hidup ini kan tidak hanya dalam satu aspek. Kita hidup di lingkungan sosial, budaya, olahraga, seni, dan sebagainya. Ya, anak-anak ya? Oke. Nah, kita lanjut lagi. Begitu juga dengan materi kelompok yang C, ya, pembelajaran mata pelajaran C, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, yang mau minum silakan minum, yang mau ngemil silakan ngemil ya, santai aja. Tapi tetap kita fokus kepada apa yang bisa kita terapkan ke depan. Baik. Anak-anakku sekalian, kelompok-kelompok mata pelajaran yang Bapak sampaikan di atas tadi, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, ya nak ya, itu semuanya adalah bagaimana untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Tapi jangan dilupakan, kita punya kecerdasan lokal, budaya kita, itu juga kita harus kembangkan sehingga akan memperkaya khasanah kita punya diri sendiri. Jadi kita jangan hanya seperti kata dalam tempurung. Tahu kata dalam tempurung? Muter saja dalam tempurung, dia tidak tahu dan tidak paham tentang dunia luar. Oleh karena itu, dengan ilmu yang diberikan di SMA, diharapkan kalian mampu beradaptasi, kemudian mengadopsi semua pengetahuan yang positif terutama, kemudian kita kembangkan dengan kearifan lokal ya. Dan intinya juga tujuan daripada pendidikan nasional kita adalah bagaimana menciptakan generasi-generasi Indonesia yang beriman, bertakwa, beramal, ya toh, kemudian terampil. Terampil itu lincah, cerdas. Dalam rangka untuk apa? Membangun diri kita, membangun budaya kita, membangun daerah kita sampai ke tingkat nasional dan akhirnya mengarah kepada bisa dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa dan negara yang ada di dunia ini. Kita jangan hanya sebagai penonton. Ya, seperti juga harus jadi pemain ya. Memang enak jadi penonton daripada pemain. Nah, kalian lihat kalau sepak bola, pinter mana antara pemain dengan penonton? Ayo, yo, gitu. Tapi kalau pada saat kita sebagai penonton disuruh jadi pemain malah nggak bisa sama sekali, ya. Oleh karena itu mari kita kembangkan kita punya potensi. Oke, kita lanjut. Anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan menyampaikan mungkin bisa dicatat, ya, atau nanti juga di materi yang akan di-share nanti kalian bisa catat. Tadi Bapak sudah katakan bahwa dalam kurikulum SMA ada 3 pembagian mata pelajaran ya, umum A dan umum B serta peminatan akademik. Untuk mata pelajaran di kelompok A, mata pelajaran umum ini semuanya dapat ya anak-anak ya. IPA dapat, IPS dapat, bahasa dapat. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, pendidikan agama dan budi pekerti ini di SMA Negeri Wonobire sesuai dengan ketentuan pemerintah ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama, agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha. 5 kan? Satunya apa, Pak? Nah, yang sekarang sudah diakui adalah aliran kepercayaan. Itu sudah masuk dan diakui sebagai bagian daripada pendidikan agama dan budi pekerti. Ya. Nah,
tentang keberadaan keenam agama ini dan kepercayaan ini nanti akan dijelaskan di mata pelajaran tertentu. Ya, akan nanti kalau sudah di SMA 2 akan dibahas. Yang pertama adalah tadi apa, Anak? Pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, nah ini SMP itu udah dapat itu. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, disingkat PPKN. Ya. Nah, kebetulan Bapak juga adalah guru mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 2 Nabire ya. Di SMA Negeri 2 Nabire ada 2 guru PPKN ya, nanti kalian akan dapatkan. Yang ketiga, mata pelajaran bahasa Indonesia. Keempat, matematika. Nah, ini anak IPA, anak IPS, bahasa wajib dapat mata pelajaran matematika. Waduh Pak Guru, saya nggak senang mata pelajaran matematika, aku tak ke bahasa baik. Dapat, ya. Apalagi anak-anak yang punya minat, hobi, cerdas di bidang ini. Silakan. Nah, 4 kan sudah. Yang kelima, sejarah Indonesia. Yang keenam, bahasa Inggris. Jadi keenam mata pelajaran ini dikelompokkan dalam mata pelajaran umum kelompok A. Ya, wajib hukumnya ini, tidak bisa tidak. Ya, semua harus dapat. Senang kah tidak kah, suka kah tidak kah, dapat wajib. Nah, supaya belajar, ya. Itu mata pelajaran umum. Kemudian kelompok B adalah antara lain seni budaya. Yang dikembangkan bukan hanya seni budaya lokal, tapi secara nasional. Yang kedua, di kelompok B ini adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya. Yang ketiga adalah PKWU, prakarya dan kewirausahaan. Kelompok B ya, 3. Tadi kelompok A berapa? 6. Ya lah. Kelompok B 3. Jumlahnya sudah 10. Oke. Wah, banyak sekali Pak Guru. Ya, banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok C. Kelompok C itu apa saja Pak Guru? Nah, kelompok C ini atau mata pelajaran peminatan, kelompok C akademik, itu disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Di SMA Negeri Nabire, kita membuka 2 program, ya. Program IPS dan program IPA. Kita belum buka peminatan bahasa dan budaya. Ya, karena kenapa Pak Guru kok udah dibuka? Ya, kesemuanya berkaitan dengan masalah pertama tenaga pendidiknya, ya. Kedua sarana prasarana yang ada di sekolah, dan yang ketiga adalah dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Nah, berdasarkan ketiga kriteria ini, maka SMA Negeri Nabire hanya baru buka, ya kita buka 2 program peminatan, ya, peminatan IPA dan peminatan IPS, ya. Oke, sekarang kita bahas masing-masing mata pelajaran di peminatan ini. Oke, anak-anakku sekalian yang mungkin sekarang sudah mulai lapar, silakan ngemil. Yang mau minum teh, minum kopi silakan, ya, tapi jangan sampai mabuk ya. Apalagi yang punya hobi-hobi minum minuman keras, Bapak katakan hilangkan itu. Jangan kamu biasakan diri kalian dengan cara hal seperti itu. Marilah kita hidup sehat dan bermanfaat bagi diri kita, juga untuk orang lain. Kita lanjut, ya, sambil ngemil silakan. Anak-anakku sekalian, mata pelajaran peminatan untuk IPA dulu ya, disebut dengan MIPA. Mata pelajaran peminatan MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ya, mata pelajaran apa saja Pak yang di IPA? Ya, ini anak-anak IPA silakan. Mulai konsentrasi ya, fokus ya. Ya. Yang pertama matematika. Oh, lupa guru, kok matematikanya ada 2? Iya. Yang satu kan matematika wajib. Ya. Matematika wajib itu diberikan untuk semua program peminatan, entah itu IPA, IPS maupun bahasa. Tapi di IPA, mata pelajaran matematika peminatan ada.
khusus karena anak IPA kan harus dikembangkan matematikanya. Namanya juga program matematika dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, biologi. Di SMP udah dapat kan? Nah, di SMA kita kembangkan. Yang ketiga, fisika. Udah dapat belum fisika di SMP? Dapat kan? Mata pelajaran IPA ya? Oke. Yang keempat adalah mata pelajaran kimia. Nah, ini di SMA mungkin kalian yang berada dari SMP ke SMA kaget. Mata pelajaran kimia itu apa, Pak? Wes, keren kimia itu. Kimia itu mau bikin bom. Fisika. Mau cari ikan. Ya, itu kimia. Unsur-unsur pokoknya yang berkaitan dengan kimia-kimia. Ya termasuk yang mungkin punya cita-cita masuk apa itu eh, apoteker ya. Ya, apoteker silakan ya, apoteker silakan. Itu kimia. Ya, kalau matematika, biologi, fisika kalian sudah dapat di SMP ya. Nah, sekarang di kimia. Ada tambah satu lagi kelompok mata pelajaran IPA yaitu kimia. Ini 4 mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Berikut mata pelajaran pada peminatan ilmu pengetahuan sosial atau anak-anak katakan anak-anak IPS. Bapak mau ini sebelum lanjut Bapak katakan kepada anak-anak IPS dulu. Nah, kadangkala ini pada umumnya ya ada sebuah diskriminatif. Mereka mengatakan wah anak-anak IPS itu anak-anak buangan. Tidak nak. Pak guru dulu juga adalah anak IPS. Bapak juga dulu anak IPS bukan anak IPA. Ya. Karena itu kenapa kok IPS atau IPA? Ya karena kalian punya minat, jangan dipaksakan. Sedangkan anak IPS tunjukkan kepada orang-orang bahwa kami anak IPS juga bisa. Bukan hanya terkenal dengan nakalnya, terkenal dengan bandelnya, nah, seperti itu ya. Pak Guru juga orang IPS ya. Pak Guru juga dulu di waktu SMA Bapak ambil IPS. Ya. Baik, kita lanjut. Di peminatan IPS ada 4 mata pelajaran juga dan mata pelajaran ini khusus bagi anak-anak yang memang hobi di bidang sosial. Mata pelajarannya apa saja? Nah, ini bersyukur anak IPS nggak ada matematika di peminatan. Ya, ya. Jadi matematika itu IPS hanya dapat matematika wajib. Sedangkan anak IPA dapat matematika wajib, juga dapat matematika peminatan. Ya. Anak-anak IPS ada 4 mata pelajaran. Yang pertama, geografi. Wah, dapat itu. Kemudian kedua, sejarah. Dapat kan? Sejarah lagi. Ya. Loh kok sejarah lagi, Pak? Di tadi di wajib udah ada. Di wajib tadi anak-anak IPA tetap dapat sejarah. Tapi nanti di peminatan anak-anak IPA tidak dapat sejarah peminatan. Itu khusus untuk anak IPS. Yang ketiga, sosiologi. Sosiologi itu ilmu-ilmu tentang kesosialan. Bagaimana anak-anak IPS itu mampu merespek, mengantisipasi situasi kondisi yang berkembang di lingkungan kita pada masa-masa sekarang, termasuk apa namanya COVID-19 ini. Itu juga bagian daripada bagaimana pemahaman anak IPS itu bukan COVID-19 itu bukan masalah anak IPA saja. Itu sudah masalah kita semua. Ya, Nak ya? Oke. Yang udah 3 tadi ya. Yang keempat adalah ekonomi. Ya. Nah, ekonomi di SMA dalam mata pelajaran ekonomi nanti ada dua apa namanya dua bagian yang kalian pelajari. Ekonomi secara umum dan ekonomi akuntansi. Ya, dari siapa yang besok mau jadi akuntan, ya, bisa bisa. Oke, kita lanjut ya, nak ya. Oke, pusing. Silakan minum teh, minum susu, ya, minum air putih, ya silakan untuk menambah energi kita. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke beban belajar. Beban belajar, beban itu bukan berarti beban yang harus berat ya. Beban itu bahwa itu kewajiban yang harus kita kita ikuti dari keseluruhan mata pelajaran. Nah, tadi sudah dihitung belum? Kita ulangi lagi.
Yang kelompok A ada berapa mata pelajaran? 6. Kelompok B 3. Kelompok C 4. Berarti jumlahnya menjadi 13. Belum lintas minat ya anak-anak ya. Waduh, Wah nggak jadi belajar dong Pak di SMA 2. Ya, kamu pindah ke manapun tetap dapat. Karena ini kurikulum itu berlaku secara nasional. Dari Sabang sampai Merauke. Baik anak-anak sekalian. Di dalam proses pembelajaran nanti di SMA, kalian harus wajib dan ikuti seluruh proses pembelajaran supaya kalian mendapatkan pengalaman belajar. Ya, pengalaman belajar apa itu aja Pak Guru? Yang pertama, kamu belajar 1 minggu, kemudian 1 semester dan 1 tahun pelajaran. Betul kan? Kita belajar per minggu. Kemudian setelah minggu nanti ada 1 semester. Kemudian yang ketiga adalah 1 tahun pelajaran. Ya, dalam proses pembelajaran 1 tahun pelajaran ini, setiap minggu itu ada mata pelajaran yang harus kita ikuti. Dari Senin sampai hari Sabtu. Termasuk anak-anakku sekalian. Dengan kondisi COVID-19 yang sekarang ini dan perkembangan terakhir mengatakan bahwa terjadi lonjakan yang sangat meledak, muncul klaster-klaster baru di dalam penyebaran virus, kita harus waspada dan hati-hati. Makanya untuk semester ganjil ini, tahun pelajaran 2020-2021, kita sambil mengikuti perkembangan COVID, SMA Negeri Nabire melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem daring dalam jaringan. Nanti jadwal daring akan Bapak sampaikan ke kalian, ya. Nah, dengan sistem daring ini maka harus BDR, belajar dari rumah. Pak Guru juga ngerasakan anak-anakku sekalian. Bapak rindu dengan suasana sekolah. Bapak Ibu gurumu semua itu rindu dengan suasana sekolah. Ketemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah, ketemu dengan teman-teman di sekolah, dengan segala aktivitasnya. Tapi ya itu tadi nak ya, kita harus lebih hati-hati dan waspada terhadap proses penyebaran COVID ini. Bersabar saja sambil tetap berdoa kepada Sang Kuasa agar Tuhan segera mencabut dan menghilangkan penyakit COVID yang ada tapi tidak kelihatan ini ya. Nah ya. Oke. Anak-anak sekalian, beban belajar itu kita dibagi menjadi 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Ya, 1 semester, semester ganjil dan semester genap. Itu menjadi 1 tahun pelajaran. Nah, di SMA Negeri Donabire, beban belajar yang kita laksanakan itu diberikan dalam bentuk tatap muka. Kalau normal ya anak-anak ya, kalau sudah normal, maka belajar mengajar kita bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Antara Bapak Ibu guru dengan kalian, kita saling di kelas, kita tatap muka, kita ngobrol, kita belajar dan sebagainya. Tapi dengan kondisi seperti ini, kegiatan tatap muka kita lewat daring, ya, dalam jaringan. Nah, kedua, kegiatannya terstruktur. Loh kok terstruktur Pak? Iya. Setelah Bapak Ibu guru memberikan materi pelajaran, maka ada yang namanya tugas atau pekerjaan rumah. Ya, setiap KD Bapak Ibu guru selesai, Bapak Ibu guru kasihkan tugas. Ingat itu bukan beban ya anak-anak ya. Itu dalam rangka untuk mengembangkan kita punya potensi ya. Ya, kita punya kemampuan. Dan yang ketiga adalah kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri artinya kegiatan sendiri ya, yang berkaitan dengan mata pelajaran kita masing-masing. Ya, anak-anakku sekalian, ya kita agak sedikit panjang lagi. Kalian sudah melewati masa TK, masa SD, SMP dan SMA. Waktu TK berangkat pagi, pulang pagi ya. Waktu TK ya, berangkat pagi, pulang pagi. Masuk jam setengah 8, pulang jam 10. Iya. Yang TK loh, yang nggak TK berarti enggak. Ya. SD kelas 1 sampai kelas 2 ke kelas 3 ya.
Berangkat pagi, pulangnya juga pagi. Betul kan? Iya. SMP berangkat pagi, pulang siang ya, jam berapa? Ya, oke. Nah, SMA nanti beda. Karena kalian sudah secara fisik dan psikis semakin dewasa, maka aktivitas kalian juga makin ditambah. Ya, makin ditambah. Untuk tingkat SD itu 1 jam pelajaran hanya 30 menit. SMP berapa? 40 menit ya, 1 jam pelajaran. Nah, SMA satu mata pelajaran itu 45 menit. Rata-rata, kecuali hari Jumat. Rata-rata pelajaran hari Senin sampai hari Sabtu kecuali hari Jumat itu satu mata pelajaran beban waktunya adalah 45 menit. Jadi kalau misalnya mata pelajaran bahas agama di SMA kan sekarang 3 jam ya anak-anak ya. Berarti 45 kali 3. 45 kali 3 berapa anak-anak? Ayo, ini belajar matematika. 45 kali 3 menjadi 135. Oh, ini saya 120. Wah, pelanggaran. Ya, oke. Kita. Jadi nanti di SMA kalian satu mata pelajaran itu 45 menit. Dan satu hari maksimal itu 8 jam. Nah, 8 jam ini ada kadangkala satu kelas itu ada yang dapat 3 mata pelajaran, ada yang 4 mata pelajaran. Nanti pulangnya sama, masuknya sama, pulangnya sama. Ya, seperti itu karena beda-beda. Ya. Jadi di SMA Negeri 2 Nabire nanti kalian dapat mata pelajaran 1 jam pelajaran, durasi waktunya adalah 45 menit. Itu kalau tatap muka ya anak-anak ya. Mhm. Tapi kalau kita dengan masa daring, dalam jaringan atau online ini, maka nanti Bapak akan buatkan kita mata pelajaran paling banyak itu 4 jam. Nanti kalau kita mulai jam 8, nanti sampai jam 12. Itu rencananya kita kalau seperti itu. Nah, daring kan bebas, kalian kan di rumah, ya kan? Tapi kita tidak akan membebani kalian. Yang penting proses karena Bapak Ibu guru juga punya aktivitas yang lain, ya. Oke, paham ya? Udah belum? Nah, kalau sudah lanjut ngemil-ngemilnya, ya. Oke. Mm, udah. Nah, kalau kita lihat struktur kurikulum 2013 anak-anak sekalian ini Bapak ada lihat ada di bagan. Kalian lihat yang tadi kita jelaskan dari awal sampai saat ini itu ada mata pelajaran kelompok umum A, kelompok umum B, kemudian kelompok umum C. Ya, dia punya jam sudah ada. Agama semester 1. Kalian kan semester 1 ya? Kalau semester 1 berarti kalian punya lihat mata pelajaran agama kan hanya 3 jam. Berarti 3 kali 45, 135. PPKN hanya 2 jam. Berarti 2 kali 45 menjadi 90 menit loh ya. Nah, bahasa Indonesia 4 jam 1 minggu, Nak. Bayo, Pak Guru, kok matematika 4 jam Pak Guru? Ah, pusing ya toh. Yang benci dengan matematika, Bapak katakan jangan benci ya, Nak ya. Ingat, jangan benci kepada sesuatu, tapi ikutilah prosesnya. Ya, nggak boleh benci. Nanti kalau benci itu benar-benar cinta loh. Heeh. Oke? Ya, bahasa Indonesia itu 4 jam anak-anak. Nanti kalian lihat di sini ya, ada 3, 2 sudah bagi. Nah, 3 jam ini kalian satu hari dapat. Pancasila 1 minggu 2 jam. Nah, sekarang bahasa Indonesia anak-anak. Nggak mungkin kalian satu hari itu menerima mata pelajaran langsung 4 jam. Keterbatasan fisik, psikis, mental kita berbeda. Oleh karena itu dari SMA Negeri 2 Nabire dan seluruh kurikulum secara umum untuk mata pelajaran yang 4 jam kita bagi 2. Sehingga 1 minggu itu ya kita dapat 2 kali pertemuan pelajaran tersebut.
Kalau matematika misalnya, bisa saja hari Selasa kalian dapat 2 jam, nanti hari Kamis di hari lain dapat 2 jam. Tetapi satu minggu 4 jam. Oke. Nah, kelompok B sudah jelas semua. Nah, ini yang di kelompok C anak-anak itu. Kalian perhatikan. Kelompok C itu peminatan ya. Loh kok banyak sekali Pak Guru tadi Bapak bilang 4. Sekarang kok 6? Peminatan. Kalau peminatannya IPA, maka 4. Yaitu apa tadi anak-anak? Matematika, fisika, biologi, dan kimia. Kita hanya 4. IPS juga demikian. Hanya dari kelompok peminatan C ini ya, kelompok C ini hanya 4 dari 6. Ya, yang pertama adalah geografi, yang kedua sejarah peminatan, yang ketiga adalah sosiologi, dan yang keempat adalah ekonomi ya. Oke. Itu studi kurikulum secara umum. Sehingga nantinya si kalian di kelas 10 satu minggu untuk mata kelompok pelajaran A, B, C itu 42 jam. Satu minggu ya. Oke, belum BPBK loh. Karena kalau kita kalkulasi, kalian bisa hitung-hitung sendiri anak-anak yang jago matematika ini atau yang mau belajar matematika, mau belajar hitung-hitungan silahkan. Senin 8 jam dipotong upacara bendera menjadi 7 jam. Ya kan? Hari Selasa jam setengah 8 sampai jam 2. Sama pulang jam 2 nak. Waduh, iya. Kantin ada 2 kok. Atau kalau bisa bawa bekal dari rumah kayak zaman TK ya nggak apa-apa. Nanti sisanya kelebihannya bagi dengan Pak Guru kan nggak apa-apa. Ya, berbagi, sedekah. Oke? Terlanjut. Nah, ini yang lebih terperinci. Bapak masuk di kelas 10, kelas 11 dulu ya. Nah, ini yang di mata pelajaran yang kelompok C tadi nak ya. Ya, dari IPA tadi, MIPA itu ada 4, sedangkan IPS ada 4. Ya. Sehingga rata-rata itu seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, dengan studi kurikulum 2013 ini, maka kelas 10 ada tambah mata pelajaran pilihan yang namanya lintas minat. Kalau di kelas 10, lintas minat. Nanti kalau kalian naik ke kelas 11, kelas 12, dia menjadi pendalaman minat, ya. Nah, mata pelajaran pilihan itu wajib dan kamu harus ikuti. Itu dilaksanakan dalam studi kurikulum itu diperbolehkan karena berdasarkan peminatan kalian dan itu diharuskan, ya. Nah, untuk tahun ini insya Allah SMA Negeri Nabire akan menggunakan pilihan lintas minat. Ada lintas minat IPS, ada lintas minat IPA, ya, dan ada lintas minat bahasa. Kenapa kok bahasa Pak Guru? Ya karena kita punya Bapak Ibu guru di sini ada, tapi jamnya kurang, maka kita lakukan. Ini adalah kebijakan yang tidak menyalahi aturan yang ada. Kalian akan pelajari lebih banyak, ya. Pelajaran apa saja itu? Ya, udah ya. Kelompok peminatan sudah. Ini MIPA sudah. Kita lanjut ya. Hampir sama. Kita akan lihat. Iya. Ini kelompok peminatan lintas minat. Anak-anakku SMA Negeri Nabire menentukan 3 mata pelajaran lintas minat. Lintas minat artinya contoh, anak IPA SMA Negeri Nabire memberikan mata pelajaran lintas minat IPS 1. Kemudian bahasanya 2. Ya, bahasa 2. Dari kalian yang anak IPA, karena besok peminat mau lintas minat ya, kalian tinggal milih anak IPA, milihnya itu adalah yang pertama IPS, yang IPS kita gunakan mata pelajaran geografi. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Jadi anak-anak yang minat di MIPA, dia nanti ngambil lintas minat yaitu geografi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan anak IPS ada lagi sama. Dia ngambil bukan mata pelajaran IPS lintas minatnya, tapi mata pelajaran IPA. Yaitu yang kita terapkan adalah fisika. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Oke?
Oke, itu lintas minat kita. Jadi 3 ya. Jadi IPA 3 mapel, kemudian IPS juga 3 mapel. Nanti kita akan bagi. Oke, kita lanjut. Nanti akan jelaskan pada saat itu. Ya, ini jelas. Udah jelas, ini hampir sama saja strukturnya. Ini yang tahun kemarin ya, kita mengacu kepada tahun 2008 2019 sampai Bapak belum sempat ngedit ini, tapi ini akan berlaku terus sampai ke sampai terjadi pergantian kurikulum gitu ya. Nah, berdasarkan dengan itu, maka jumlah keseluruhan jam mengajar di SMA Negeri 2 Nabire selama 1 minggu adalah 45 45 jumlahnya. Ya. Kalian coba total aja nanti. Ya. Bahasa Jerman dapat 3 jam, bahasa Inggris 3 jam, kemudian geografi 3 jam. IPA juga nanti dapat, yaitu bahasa Jerman 3 jam, bahasa Inggris 3 jam, kemudian IPA ya, geografi 3 jam. Nanti kalian akan dapat 45 jam per minggu. Nah, sedangkan kalian punya waktu berapa? Satu hari berapa jam coba? 24 kan? Kita hanya dapat 8 jam aja per hari untuk sekolah kok. Sepertiganya toh. 2/3-nya itu lain-lain. Ya, oke kita lanjut. Ya, ini mungkin nanti akan sudah Bapak tadi membahas semua. Nah, ini nanti ini tugasnya Bapak Ibu guru juga ini, namun sebagai bahan referensi kalian bisa baca-baca. Ini juga diberikan juga kepada Bapak Ibu guru untuk menyusun perangkat-perangkat mengajar. Bapak Ibu guru kalian juga harus memperhatikan seperti ini, ya. Oke, kita lanjut. Ini juga demikian sama ya. Oke, nanti kalian pelajari. Ini struktur kurikulum hampir sama tapi agak sedikit di modif ya seperti dengan warna. Seperti itu lanjut. Ini juga demikian sama ya. Nah, ini coba tadi ya, coba lihat tadi sebelumnya. Nah, hari Senin hanya 7 jam. Ya toh. Selasa 8 jam, Rabu 8 jam, Kamis 8 jam. Jumat kan 5 jam aja. Tapi sorenya nanti kalian kembali ikut kegiatan pengembangan diri dan kegiatan yang berkaitan dengan seperti itu. Sabtu 8. Nah, ini kalau menggunakan secara keseluruhan apa namanya? Kalau lintas minatnya hanya 22. Karena nantinya kurikulum SMA Negeri mengatur bahwa seluruh siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12 harus pulang bersamaan. Ya. Kalau kita lihat secara umum di sini, kelas 10 hanya 42. Waduh, 42 enak ya Pak, pulang tempo. Tidak. Ini belum ditambah dengan lintas minat dan BPBK. Jadi nantinya kelas 10 mendapatkan jatah 42, kelas 11 44, kelas 3 44. Ini secara global. Tapi nanti setelah kita hitung dari Senin sampai Selasa, itu jumlahnya nanti 45 jam per minggu, maka ditambahi dengan BPBK. Belum lagi kegiatan muatan lokal. Ya, muatan lokal kita adalah pertamanan. Kita punya luas wilayah sekolah ini luas, makanya harus ada sudut-sudut sebuah apa namanya zona yang harus hijau supaya kita lebih stres. Oke. Ya, ini hampir sama sudah Bapak jelaskan. Nah, oke. Ini seni budaya juga seperti itu sama seperti. Kemudian anak-anak sekalian, untuk mengembangkan kalian punya potensi secara umum, SMA Negeri 2 Nabire juga ada namanya ekstrakurikuler wajib dan ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, di kegiatan ekstrakurikuler ini mungkin nanti akan lebih jelas akan disampaikan besok mungkin oleh Pak Abdul Harib ya. Beliau akan menangani tentang ekstrakurikuler. Namun sebagai pemahaman bahwa yang wajib di SMA Negeri 2 adalah pramuka loh. Ekstrakurikuler wajib adalah pramuka. Ya. Kemudian ada usaha UKS dan palang merah remaja. Ditambah dengan ekstrakurikuler yang lain sesuai dengan minat, bakat, kondisi, potensi dari masing-masing sekolah. Nah, SMA Negeri Nabire di samping ada kegiatan kurikulum wajib pramuka, kemudian UKS dan PMR, kita juga ada kegiatan olahraga, seni, agama dan sebagainya. Olahraga, bela diri ada, sepak bola, bola voli, bola basket, badminton.
ya, yang notabene mengarah kepada prestasi tingkat yang lebih jenjang. Misalnya O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa. Ada OSN, Olimpiade Siswa. Ini berkaitan dengan masalah mata pelajaran ya. Itu juga. Oleh karena itu kalian yang punya potensi seperti itu, mari raihlah prestasi setinggi-tingginya di SMA Negeri Udang Bapak tambahkan ya, Nak ya. Di ekstrakurikuler kita ada beberapa alumni kakak kalian punya potensi berhasil bagus, bahkan sudah ikut untuk di pencak ya. Kita ada kembangkan sebuah kegiatan ekstrakurikuler khususnya pencak dan pencak yang berkembang di SMA Negeri itu adalah perguruan Tapasuci. Nah, tapi yang mau masuk untuk secara umum bisa. Prestasi kita pernah mengikuti kejuaraan dunia pencaksilat loh. Walaupun hanya sebagai peserta, tapi itu sebuah kebanggaan. Mewakili Papua ikut kejuaraan dunia pencaksilat Tapasuci di Solo bulan Agustus 2019 kemarin. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 anak kita ikut. Kemudian setiap tahun, alhamdulillah tahun ini belum ini karena COVID. Harusnya hari ini kita sudah ikut O2SN. Pencaksilat juga punya prestasi sampai tingkat nasional. Sudah beberapa alumni kalian punya prestasi seperti itu. Kemudian kalau karate pernah ikut O2SN provinsi, taekwondo baru tingkat kabupaten. Kemudian sepak takraw itu pernah dikirim ikut seleksi PON, tetapi ternyata gagal. Dan alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita punya alumni SMA Negeri Unabire ini punya prestasi banyak. Ya, bahkan tahun ini ada salah satu alumni SMA Negeri Unabire dari cabang olahraga pencaksilat, dia lolos ke PON 20 Papua dan dia masuk ke tim pencaksilatnya Papua. Ya, anak SPC, anak SMA Negeri Unabire, anak kampung. Sekolahnya di kampung, rumahnya di kampung, prestasi tidak kampungan. Itu yang pertama. Yang kedua ada alumni kalian. Mungkin kalian sudah dengar, Bapak nggak mau sebutkan namanya. Kuliah di Jawa, bersaing dengan anak-anak di Jawa yang notabene menurut kita punya orang pintar, cerdas dan punya fasilitas. Alumni kita, anak kampung juga, rumahnya di kampung, sekolahnya di kampung, dapat beasiswa sampai ke India, Cina, ke Spanyol, ya dapat Spanyol. Dan ada juga alumni kakak kalian yang tahun ini gara-gara prestasinya di bidang ekstrakurikuler, dia kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Solo, di Jawa Tengah, dia dapat beasiswa karena prestasinya. Akhirnya dia bebas biaya SPP sampai selesai. Kemudian dapat biaya hidup. Jadi selama dia kuliah di Jawa itu, dia dapat bantuan menurut laporan yang Bapak dapat, dia 1 bulan itu dapat 1.500.000 nah untuk ukuran Jawa. Kali 6 bulan karena didapatnya per semester. Berarti 1 semester dia dapat berapa? 9 juta. Untuk dia dapat bantuan makan hidup. Wah, di Jawa kan murah. Bakso 8.000 ada. Di Pak Nabire nggak ada. Ada. Kemudian dia punya biaya semester, nak. Dia dapat beasiswa semester sampai dia selesai kuliah. Per semester dia dapat 14.800.000 bebas. Berarti orang tuanya juga bangga meringankan. Dan itu juga kebanggaan bagi kita SMA Negeri Nabire yang memiliki anak-anak yang berbakat dan berprestasi. Dan kalian bisa. Dengan cara apa? Hilangkan kemalasan. Bergaulah yang positif. Dan raihlah prestasi ke depan. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi dengan Bapak di materi prestasi dan potensi diri ya. Bapak akan jelaskan seperti itu. Mungkin kita lanjut. Ya, ini sama dengan sudah Bapak jelaskan ya. Seperti tadi, ini tinggal kalian baca-baca aja. Ya, nanti yang kurang paham nanti ditanyakan atau dikirim lewat WA ke grup ya. Silakan tanya. Lanjut Mbak. Oke, sama lagi ini akademik sama. Lanjut. Nah, oke, sudah. Ya. Udah ya nak ya, tinggal dibaca aja kan. Nanti di belakang terakhir adalah tentang bagaimana pengaturan jadwal. Dan mungkin bisa lanjut aja. Kita akan lihat terakhir. Nah, iya. Ya ini ya, anak-anak ini contoh pengaturan jadwal kegiatan belajar mengajar ya nak ya. Ya ini. Iya, kalian lihat aja sudah. Jadi kira-kira
hari Senin gini, dan kita lihat ini contoh. Ini contoh. Ini jadwal kegiatan belajar 6 hari kerja pada salah satu kelas di MIPA dan salah satu kelas di IPS, ya. Oke. Oke. Nah, ini salah satu contohnya anak ya. Oke. Mungkin demikian ini pembagian jadwal, jadi kita bisa akhiri pertemuan kita ini. Bapak yakin dan percaya bahwa kalian tidak puas, dan Bapak berharap kalian tidak puas. Kalau puas, nggak ngapain dilanjut. Bapak berharap kalian tidak puas, kemudian bertanya kepada Bapak tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum. Namun yang Bapak hanya ingatkan sekali lagi kepada kalian, nak, semangat, ya. Kembangkan kalian punya potensi. Semuanya ambil yang positif, hilangkan yang negatif. Kebiasaan-kebiasaan negatif yang kamu lakukan selama di masa-masa SMP, hilangkan dan kubur dalam-dalam. Masuk ke SMA Negeri 2 dengan sebuah formula baru. Rubah image kalian. Kultur-kultur kebiasaan-kebiasaan jelek, hilangkan dan kuburkan. Yang punya masa lalu di SMP, nggak usah diingat. Kita lihat masa depan. Yang berikut, mari kita saling berdoa sebagai umat yang beragama. Mari kita saling berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Tuhan segera hilangkan dan cabut virus COVID dari bumi Indonesia ini, dari seluruh dunia, baik kita bisa beraktivitas secara normal seperti biasa, bersenda gurau, bersilaturahmi, mencari ilmu, mencari rezeki secara baik. Mungkin demikian dari Bapak. Ada kurangnya Bapak mohon maaf, dan apabila lebih Bapak juga mohon maaf. Ambil positifnya dan hilangkan negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak SMA Negeri Nabira hebat. Rise to fight.